Sejak Sinta hilang, sikapnya Bulia pun berubah. Beliau yang tadinya ramah gitu ya, baik sama warga desa, selalu ya open lah gitu ya. Tapi setelah anaknya hilang, Bulia ini jadi pendiam, jadi murung, dan gak mau lagi tuh bergaul, ngobrol sama warga sekitar, menutup diri. Pada waktu itu, saking stres saya nyari anaknya gak ketemu, Bulia ini sempat ngalamin depresi yang lumayan parah. Dan akhirnya dia konsul nih sama seseorang yang dipanggil Abah. Nah, Abah ini ternyata masih saudaraan sama almarhum suaminya Bulia. Cuma waktu itu si Abah ini butuh barang terakhir yang digunain sama Sinta supaya Sinta ini bisa ditemuin ada di mana, kata si Abah begitu. Nah, barang yang selalu dipakai sama Sinta itu cuma satu yang Bulia inget, yaitu gelang emas ada ukiran huruf S. Cuma waktu itu gelangnya hilang, Pak. Sintanya hilang, gelangnya pun gak ditemuin. Makanya pas Pak Sujarno nemuin gelang emas itu di tempat Bu Sum pingsan, Bulia tuh kayak langsung keinget semuanya. Dan langsunglah diajak Pak Sujarno waktu itu kan ke tempatnya si Abah sambil bawa gelang itu. Tapi ternyata waktu si Abah pakai gelang itu, media gelang itu coba nyari Sinta, justru si Abah ini nemuin satu nama, yaitu Anto. Itulah kenapa Bulia nggak percaya di situ. Orang yang selama ini udah berpuluh-puluh tahun dia percaya, udah mengabdi, ternyata adalah pelakunya. Walaupun ya nggak sengaja warga malam, tapi tetap dia menyembunyikan semuanya. Oke, sekarang kita balik ke masa sekarang warga malam. Nah, di saat Bulia dan Bu Sum lagi ngecek ke gudang belakang, mereka kaget bukan main. Karena kondisi di gudang belakang itu tahu-tahu udah berantakan parah, Pak. Semua barang-barang amburadul udah kayak kapal pecah. Tapi di situ Bulia notice sesuatu. Dia ngeliat di bagian tengah gudang itu kayak bersih, kayak ibaratnya berantakan semua, nah di tengahnya itu bersih, kayak nggak ada satupun barang yang mental di sana, kayak ngasih sebuah petunjuk kalau ada sesuatu di bawah situ. Bulia penasaran, dia pergi ke tengah-tengah situ. Cuma nggak lama dari ruang tengah yang Pak Anto disuruh nunggu di situ dijagain sama Pak Sujarno, tiba-tiba Bulia sama Bu Sum ngedenger Pak Anto ini teriak, ampun, ampun. Akhirnya Bulia, Bu Sum, ayo kita ke sana. Buru-buru tuh mereka balik lagi ke ruang tengah kan, dan bener aja. Mereka sampai sana, Pak Anto tuh lagi berdiri, lagi siap-siap mau nujlep lehernya sendiri pakai pisau yang nggak tahu dia dapat dari mana. Sementara Pak Sujarno lagi nahan tangannya Pak Anto di situ supaya dia nggak ngelakuin hal itu. Bu Sum langsung, Pak, kenapa, Pak? Kenapa? Pak Sujarno juga bingung, warga malam nggak tahu, Bu. Tiba-tiba Pak Sujarno udah kayak begini. Justru Bulia cuma diem aja kan sambil ngeliatin Pak Anto. Dan di penglihatannya Pak Anto, dia itu ngelihat sosok Sinta lagi megangin tangannya Pak Anto yang megang pisau itu, kayak ngedorong gitu loh. Pengen nujrep Pak Anto. Pak Anto di situ nggak tahu ya, antara sadar tidak sadar dia ngomong kayak begini. Sinta,